Orang menuduh Pram itu komunis, PKI. Bukunya 50.000 itu dibakar. Makanya Pram membuat quote, bacalah, bukan bakarlah. Karena ijazah saya nggak diakui, saya kemudian jadi rektor, ngorek yang kotor-kotor tempat sampah. Pernah dengar nggak, Samin? Kalau mau hidup harus bekerja. Itu adalah prinsip komunis. Romo-romo Blora itu murah hati, Pak. Sering merceni, sangu dan sebagainya. Romo Didi itu, Romo Kordo juga, pokoknya murah hati. Pramudia Anantatur itu anaknya penghulu Kediri Ngadiluwe. Anak pertamanya namanya Mastur. Katanya itu bahasa Arab, padahal Tur itu ketika Gunung Batur di Bali meledak, asap sampah abunya itu jatuh ke Kediri. Makanya untuk kenang-kenangan itu, makanya dinamakan Mastur dari Gunung Batur. Nah, itu. Berapa bersaudara? Anak pertama dari penghulu Ngadiluwe. Istrinya anak penghulu Rembang, Haji Ibrahim, turunan Jawa Arab. Istri kedua dari penghulu Rembang itu turunan Cina, Belanda. Jadi keluarga Pramudia itu dari 4 bangsa: Jawa, Arab, Cina, Belanda. Punya anak 10. Yang pertama meninggal karena ibunya itu umur 12 tahun, belum siap jadi ibu. Anak kedua ya Pramudia itu. Tur itu dikuburkan di Blora, di samping Taman Pahlawan Blora. Di situ kubur keluarga Mas Tur dan anak-anaknya. Jadi bapaknya Pram itu juga dikuburnya di situ, Sajono Lalis. Saya anaknya yang nomor 8. Karena bapak saya itu kepala sekolah Institut Budi Utomo, punya perpustakaan. Nah, keluarga Tur itu karena perpustakaan semuanya gemar membaca. Ya. Membaca itu diikuti dengan lawannya, menulis. Itu loh. Makanya tadi saya bilang 6 jadi menulis, 4 jadi penterjemah, 5 laki-laki, 3 perempuan. Ketika tamat SD 7 tahun, waktu itu bapak saya kan melarat karena sekolahnya ditutup Jepang total. Jadi orang kaya jadi orang miskin. Kecilnya di sini, terus umur berapa itu pindah ke Jakarta. Ikut omnya, Mudikdo namanya. Tinggal di Kemayoran, di Gang Sawo namanya. Dialah yang menolong Pram jadi pengelola persertaan kantor berita Antara, Domai, dan Aneta di Jakarta, Pasar Baru. Dialah yang memasukkan Pram kerja di kantor berita Antara itu. Omnya itu kerja di situ sebagai juru tulis. Pram kepengennya jadi wartawan, tapi dipekerjakan sebagai penjaga perpustakaan.
Nah, inilah kesempatan Pram untuk belajar banyak dari perpustakaan itu. Walaupun dia cuma tamat SD, dulu kan paling banter kan bahasa Belanda pun nggak tanggung kan. Dari situ Pram belajar bahasa Inggris, belajar ilmu pengetahuan yang lain. Melihat ada ensiklopedi di perpustakaan tersebut. Jadi Pram jadi pinter. Itu. Buku pertama Pramudia itu Perburuan. Ditulis ketika dia di Jembara di Pulau Edam, Pulau Seribu, Jakarta itu. Judulnya Perburuan. Itu buku pertama Pram. Dan kebetulan jadi juara lomba novel yang diselenggarakan oleh Balai Pustaka. Sampai jadi pengarang lokal sampai pengarang internasional dengan bukunya tetralogi Bumi Manusia itu. Waktu dibuat film dapat imbalan aja 5 miliar. Cuma sayang anak cucunya Pram itu gak ada yang jadi penulis. Orang menuduh Pram itu komunis, PKI, anggota Lekra dan sebagainya. Tuduhan yang nggak benar. Pram itu prinsip hidupnya adalah kebebasan. Seperti kata mutiaranya, hidup harus berani, menangkallah lain lagi. Cuma orang-orang yang berani yang bisa menaklukkan dunia. Nah, itu. Ya itu dituduh PKI, dituduh anti Tuhan dan sebagainya itu. Padahal semua itu nggak benar. Zaman kolonial Pram kan anggota Siliwangi, penghubung dengan Nasution sendiri. Jadi berita di garis depan itu yang laporkan ya Pram. Waktu itu pangkatnya letnan. Ternyata Siliwangi itu kaum anarkis. Ada orang kaya di daerahnya dirampok. Hasilnya dimakan bersama, jadi anarkis. Pram itu nggak suka. Terus Pram masuk ke gerilya, masuk kota itu, masuk ke Batavia waktu itu. Di sana dia menerbitkan selebaran Indonesian Independent. Ketahuan, ditangkap di stasiun kereta api Kemayoran. Ditangkap dan dibuang ke Pulau Seribu. Tempatnya itu di Pulau Edam. 2,5 tahun, terus dipindahkan ke penjara Bukit Duri 1,5 tahun. Jadi di masa kolonial itu Pram di penjara 4 tahun. Zaman Orde Lama ditangkap oleh Nasution karena bukunya Wakio di Indonesia. Dituduh Nasution menjual Indonesia pada Cina. Tangkap, penjara 1 tahun, tahun 60. Nah, di Orde Baru, Pram dibuang ke Pulau Buru selama 14 tahun. Jadi selama Orde ini, Pram ditahan seluruhnya 20 tahun. Dengan saudara-saudaranya, adiknya, Kusala, saya, seluruhnya 50 tahun kami di penjara itu. Setengah abad. Benar 6 tahun. Pulang dari Rusia itu loh ditangkap, dituduh terlibat G30S. Padahal waktu G30S itu saya ada di Perancis. Ketika rumah Pram dikepung oleh massa, waktu perintah G30 itu, bukunya 50.000 itu dibakar. Makanya Pram membuat quote, bacalah, bukan bakarlah. Quote itu saya pasang, sekarang ada di gudang. Moto yang terdepan dari perpustakaan ini. Itu saya ubah, bakarlah, bacalah bukan bakarlah, saya ubah, bakarlah. Titik-titik semangatmu membaca dan menulis. Itu quote yang saya buat, menandingi quote-nya Pram.
Bacalah, bukan bakarlah. Saya berangkat ke Rusia tahun 62, 11 tahun saja. Dapat gelar 4. Ekonom, penterjemah, doktor filsafat, nggak diakui oleh pemerintah. Waktu itu Menteri Kebudayaannya Fuad Hasan, turunan Arab itu loh, lulusan Sorbonne, Perancis. Ijazah saya nggak diakui. Nah itu loh. Pulang dari Rusia tahun 73, paspor saya dicabut waktu itu. Nah itu sambil menunggu keluarnya paspor baru itu, saya kerja sebagai kuli di Siberia dan sebagainya itu. Dapat piagam aja 12 dari Rusia itu, berbagai bidang. Di Indonesia itu penghargaan lebih hampir 100. Berbagai bidang juga, yang lokal, yang nasional, yang semi internasional. Itu waktu itu pikiran saya, sementara sekolah nggak bayar, saya kepengen dapat ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau di Indonesia kan dari SD sampai perguruan tinggi kan bayar. Saya masuk UI itu tahun 57. Setahun tuh harus bayar 240.000. Bayar 3 kali cicil. Saya uang dari mana? Saya waktu itu kerja sebagai penulis. Saya mulai menulis umur 13, Pram 15. Sambil kerja sebagai tukang ketik kursus bahasa Belanda. Itu hidup saya dari situ. Sementara di Rusia itu semua yang nggak bayar, itu pengen mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Pram itu karyanya sekitar 50 buku. Saya hampir 100. Guru harus kalah dari murid. Itulah dialektika. Kalau yang terlaris ya Dunia Samin itu. Saya nulis masih ada ilham yang kalau saya lahirkan minimum 10 jilid. Kerpae Sang Lelanaing Jagat dan Sang Misterius. Sang Misterius itu sebenarnya adalah mertua saya dari istri saya yang kedua. Itu. Tapi satu kalimat pun nggak pernah ditulis dalam sejarah. Sang Misterius namanya, itu mertua saya. Perannya luar biasa di negeri ini, tapi nggak dihargai oleh sejarah bangsanya sendiri. Arnold Toynbee, sejarawan Inggris, dia mengatakan, bangsa yang menghargai sejarah leluhurnya adalah bangsa yang besar. Nah ini didamprat oleh pengarang dari Blora, umur 13 sudah menulis buku. 13 itu menulis buku. Pram itu belajar menulis umur 15, saya umur 13. Ini 13 sudah menulis buku dan jadi juara novel se-Jawa Tengah. Pernah dengar Samin? Di Blora itu kan ada kelompok masyarakat. Tadinya melawan Belanda dengan kekerasan. Dengan senjatanya ya senjata lokal lah. Golok, arit gitu loh. Sedangkan Belanda pakai meriam. Jadi kan kalah jauh. Banteng, setir. Dari melawan secara kekerasan, sekarang melawan dengan kearifan. Kearifan itu kelebihan dalam hidup masyarakat sehari-hari. Teori saya tentang Samin itu dianggap sekarang paling benar. Kalau orang Australia ya aborigin, orang
Banten itu ya Baduy. ya akan punya kearifan sendiri. Nah itu. Nah, Samin itu punya berbagai kearifan dari lokal sampai internasional. Mahatma Gandhi tahu, kan juga belajar kearifannya dari Samin ini. Ahimsa, pernah dengar? Itu kan ajaran belajar dari Samin Indonesia itu. Mahatma Gandhi. Melawan dengan cara berpuasa sampai mati. Itu kan gayanya Samin, melawan dengan kearifan. Tokoh Samin, sekarang pusatnya di Klopo Dhuwur. Pernah dikirim ke Ombilin, bikin menggali batu bara itu. Di sana ada terowongan namanya Samin Surosentiko. Menjelang bebas di penjara Glodok, Jakarta. Dulu itu penjara Glodok adalah penjara yang paling kerawan. Ketika Samin dari Ombilin dibawa ke Glodok itu, terjadi kebakaran. Semua penghuni Glodok itu tewas, termasuk Samin tadi. Samin sampai sekarang itu nggak diketahui di mana lahirnya dan di mana kuburannya. Salah satu versi ya terbakar di penjara Glodok itu. Kalau mau hidup harus bekerja. Itu adalah prinsip komunis. Tapi orang Indonesia itu justru anti komunis. Nah itu orang nggak ngerti, campur tangan dan salah tafsirannya. Teori tafsir itu adalah ilmu tanpa ilmu kalau menurut saya. Saya jadi manusia yang bisa menciptakan nilai lebih dari tenaga sendiri. Itulah yang orang sebut komunis. Di Indonesia orang nggak ngerti komunis itu ngawur aja, komunis ateis. Bukan di situ artinya komunis. Komunis itu orang, kelompok orang yang harus bisa hidup dari tenaga sendiri. Jadi orang Indonesia itu ngarang aja semua itu. Saya itu kepengen jadi orang bebas, bisa hidup dari tenaga sendiri, itu aja, tidak bisa. Makanya karena ijazah saya nggak diakui, saya kemudian jadi rektor, ngorek yang kotor-kotor tempat sampah. Ini setengah tahun yang terakhir ini nggak dinas sebagai rektor karena kemarin tangan kiri saya keseleo, prostat saya kumat, mata saya mulai lamur. Ini setengah tahun terakhir jadi invalid. Pemulung itu adalah garda depan penyelamat dunia. Paling bangga jadi pemulung. Karena waktu itu dapat undangan seminar di Rembang oleh Surat Kabar Jawa Pos, Radar Kudus. Di situ saya terangkan siapa itu pemulung. Saya kasih rincian. Wah itu dapat tepukan luar biasa. Bicara 5 menit dibayar 6 juta. Jadi saya bangga jadi pemulung. Walaupun dihina oleh Bupati Blora, sarjana jadi pemulung, memalukan Blora namanya. Pemulung itu di samping membersihkan kotoran lingkungan, juga menghasilkan barang-barang yang bisa laku dijual daripada dibuang. Jadi pemulung itu penyelamat sampah-sampah yang masih laku dijual. Jadi kan hemat jadinya. Ini namanya itu tugasnya Romo Didi, semua jadi cover. Ini udah cetakan baru ini Pak. Ini yang cetakan yang lama itu masih ada itu beberapa. Yang sampulnya ada yang merah, ada yang biru itu. Itu yang belum cetak ulang. Kalau ini sudah cetak ulang berarti. Romo Didi itu kan jadi
pastor di Blora pernah melawat ke Israel katanya. Ada Romo Didik yang lain melawat ke Amerika. Yang ketiga Romo Kordo dari Rembang itu. Dia menghadiahi saya itu patung Romo-Romo Blora itu murah hati, Pak. Sering merseni sangu dan sebagainya. Romo Didik itu, Romo Kordo juga. Pokoknya murah hati. Inginnya ya supaya lebih banyak memberikan sumbangan pada orang-orang yang beragama Katolik, supaya mereka lebih paham agama Katolik itu seperti apa. Katolik kan justru disebarkan lewat agama atau bahasa di tempat mana Katolik itu disebarluaskan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Yakobus TV, dari kedalaman hati.